Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah jam doa kita pada malam hari ini. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kita akan pujikan Allah yang setia. Karena Yesus yang telah memulai segala yang baik dalam kita, karya yang mulia di dalam kehidupan kita, kita pujikan bersama-sama Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu,
datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mengetahui Tuhan pengorbanan kayu salib, kami mengetahui Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan segala kami, tapi seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mengampuni kami saat ini Tuhan, kami mengakuinya di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih setia-Mu bagi kami, karena Engkau telah memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, dan setiap berkat anugerah yang kami terima sepanjang hidup kami mau mengucap syukur saat ini. Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena kami bersatu hati untuk menaikkan doa dan permohonan kami saat ini kepadamu Tuhan. Dan kami bersatu hati untuk menyembah Engkau saat ini Tuhan. Terimalah persembahan kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kita pujikan bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sebelum kita berdoa bersama. Firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan dikatakan,
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan Yesus, setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tentang berpegang teguh. Dalam Ensiklopedia Alkitab masa kini diartikan tentang keteguhan hati. Kemudian kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, ketika kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam bagian ini? Apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kesetiaan? Bagaimana ketika Tuhan Yesus setelah dia bangkit kemudian dia menampakkan diri kepada beberapa orang, kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahwa di sini Tuhan Yesus ingin kembali kepada murid-muridnya. Bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka tentang ketulusan, ingin menunjukkan tentang kesetiaan yang didasarkan kepada sebuah ketulusan. Mengapa demikian? Karena kita tahu betul dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana dalam kebersamaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, kita mengenal, kita tahu betul bahwa ada di antara mereka yang menyangkal Yesus, ada di antara mereka yang menjual Yesus. Bagaimana hal ini menjadi sesuatu yang pasti melukai hati Yesus. Tetapi ketika kita kembali melihat dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya untuk menampakkan diri, menunjukkan dirinya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, bahwa Yesus ingin menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya, kesetiaan kepada murid-muridnya. Sekalipun mereka pernah melukai hatinya, tetapi Yesus melupakan hal itu. Bagi Yesus bukan sesuatu yang penting untuk menyimpan luka, karena Yesus sadar, Yesus tahu betul bahwa semuanya harus terjadi dalam kehidupannya, bahwa dia harus mengalami hal yang demikian. Dan ini yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kesetiaan kepada murid-muridnya dan kesetiaan bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita, ujian kesetiaan dalam kehidupan kita adalah keraguan. Ujian kesetiaan dalam kehidupan kita adalah keraguan. Bahwa keraguan seringkali memunculkan begitu banyak pertimbangan dan tidak sedikit kemudian berakhir pada ketakutan dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan saudara dan saya mulai mengalami keraguan, maka di situ seringkali menjadikan kehidupan saudara dan saya memikirkan banyak hal, sehingga terkadang justru memunculkan ketakutan-ketakutan dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita. Kalau kita mau belajar dari apa yang ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus,
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bahwa Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya bukan dengan dendam, bukan dengan kesedihan, bukan dengan kekecewaan, tetapi Yesus datang kepada murid-muridnya dengan kasih yang luar biasa. Yesus datang kepada murid-muridnya dengan kasih yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, ketika kehidupan saudara dan saya seringkali sulit dalam kehidupan kita untuk kita menjadi setia dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia telah bangkit. Tapi dari sisi lain bahwa Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, menunjukkan kesetiaannya bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan keraguan-raguan dalam kehidupan saudara dan saya. Dampak terburuk dari keraguan itu sendiri adalah bisa menjadi faktor terbesar penghambat dari pertumbuhan kita untuk melakukan sebuah perubahan. Karena keraguan kita akan selamanya terjebak dalam pola-pola lama yang kita miliki. Dan selamanya pula kita akan terselimuti rasa takut yang begitu besar. Petrus hampir tenggelam oleh karena keraguannya kepada Yesus. Sekalipun Yesus sudah memberikan sebuah jaminan, mari datanglah. Keraguan Petrus menjadikan dia hampir tenggelam. Apa yang ingin dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus tentang kesetiaannya kepada murid-muridnya, bahwa kesetiaan akan terbangun ketika saudara dan saya sungguh-sungguh memiliki kasih yang mau mengampuni, mau memaafkan, melihat bahwa orang lain sangat mungkin untuk mereka bisa berubah menjadi lebih baik dalam kehidupan mereka. Dan ujian kesetiaan dalam kehidupan kita seringkali adalah keraguan-raguan. Ketika saudara dan saya ragu tentang kasih-Nya kepada hidup saudara dan saya, maka hal ini yang menjadikan saudara dan saya menjadi ragu terhadap apa yang Dia janjikan bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, malam hari ini, apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan tentang kesetiaan? Milikilah kesetiaan yang tulus. Ketika Anda telah berkomitmen dalam kehidupan keluarga Anda, dalam pernikahan Anda, ujilah kembali, lihatlah kembali, bangunlah kembali, bahwa kasih Anda kepada siapapun oleh karena kasih Anda kepada Allah, dan Allah yang telah mengasihi kehidupan saudara dan saya. Sehingga kesetiaan dalam kehidupan kita, kesetiaan yang didasarkan kepada kasih yang tanpa pamrih, kasih yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami Tuhan
Untuk kami boleh sungguh-sungguh setia dalam kehidupan kami. Untuk kami setia kepadamu dan kami akan setia kepada siapapun dalam kehidupan kami sekalian. Kami sungguh merindukan untuk kami boleh belajar menjadi taat, menjadi setia kepadamu. Untuk kami belajar bagaimana Engkau yang setia bagi kehidupan kami sekalian. Engkau yang telah tidak pernah memperhitungkan seberapa besar kesalahan kami. Engkau yang tidak pernah memperhitungkan seberapa berat pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau tetap setia bagi kehidupan kami sekalian. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh berdoa bagi jemaat Tuhan, mereka yang saat ini masih dalam pergumulan oleh karena kesetiaan mereka, tanggung jawab mereka dalam pekerjaan kehidupan mereka sebagai tenaga medis. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk mereka sekalian. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Umi Gustaf. Kami berdoa untuk Ibu Nur Kasana. Kami berdoa untuk Ibu Nelly Tio. Kami berdoa untuk Bapak Dadang. Kami berdoa untuk Ibu Vero Dadang. Kami menyerahkan untuk Ibu Penny. Kami berdoa untuk Dr. Desi. Kami menyerahkan Tuhan untuk Dr. Karyawati. Kami terus menyerahkan Tuhan, biarlah sungguh Tuhan yang boleh memberkati mereka sekalian. Tuhan yang boleh melimpahkan kasih Tuhan, kesehatan bagi setiap kehidupan mereka sekalian, dalam tugas dan tanggung jawab kehidupan mereka sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah virus corona ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk rumah sakit baptis dan klinik-klinik baptis. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah mereka sekalian yang terlibat di dalamnya, Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan yang boleh menolong mereka, Tuhan yang boleh terus berkarya atas kehidupan mereka, untuk Tuhan pakai dalam pelayanan-pelayanan mereka, sehingga mereka sekalian boleh Tuhan limpahkan kesehatan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Di antara minimnya APD dan kelengkapan medis lainnya, kami menyerahkan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang berkarya dalam kehidupan mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.